Jokowi Dodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang? Oh iya, omongan Ahok jelas. Apa kalimat Aguan? Apa kalimat Aguan? Kami harus menyelamatkan muka presiden. Hei, ayo, ayo, ayo kita bilang. Dan menurut Anda itu adalah kerusakan. Anda bisa jelaskan bagaimana kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet Dan merah. itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya koalisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Itulah Tadi yang disebut oleh Buniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga, yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini rasio. Apa itu sticky Gini rasio? Susah nurunin Gini rasio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan bicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi. Nah, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Nah, di situ saya lihat kecerdasan Jokowi Dodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda. No. Ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang lihatnya. 2507. Mungkin bisa Bung Ihsan, mungkin bisa memperdalam itu dalam bentuk apa memperdalamnya? Memperdalam kerusakan. Kerusakan itu, karena ini kan juga ada tendensius untuk itu. Iya, saya setuju. Saya akan buktikan sama Anda. Oke. Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507 karena menempatkan azas non-diskriminasi, karena memberikan hak atas tanah 90 tahun, karena menyamakan posisi repatriasi, bebas menarik keuntungan kapan saja, karena itu dihapus istilah PMDN. Oke, dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia, Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai. Struktural nih, struktural. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Contoh realnya dan efek buruknya. Contoh realnya. Oke. Siapa yang menguasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang sebut aja? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA, tentang azas non-diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja. Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu. Lihat undang-undangnya. Jokowi Dodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan, termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Kebebasan visa habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing dan karenanya kita mesti tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan tim yang ngebangun seperti itu, maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan namanya suku bunga. Akibatnya apa?